Serangan balik PKI. Walaupun tidak ada komando dari pusat, tetapi kekuatan PKI di berbagai daerah terus melakukan perlawanan, bahkan melakukan serangan balik. Di Kediri, setelah beberapa pimpinan PKI berhasil dibunuh Banser, maka kelompok PKI sesumber akan melakukan pembalasan. Ancaman itu betul-betul dilaksanakan secara membabi buta. Dua orang santri yang sedang dalam perjalanan dicegat oleh kawanan PKI. Seorang yang bernama Imam Morsyid disiksa lalu dibunuh dan badannya disayat-sayat. Sementara temannya Zainuddin, seorang anggota Banser, diikat tangannya lalu dikubur hidup-hidup. Setelah itu, beberapa rumah tokoh NU diserang. Untung penghuninya sudah lama mengungsi, sehingga selamat dari pembantaian PKI. Pondok Ploso Mojo Kediri, pimpinan Kiai Haji Jazuli, sejak menjelang September 1965 terus diteror oleh PKI, sehingga santri yang mula jumlahnya 600 orang tinggal 22 orang. Kecamatan Mojo dan Kecamatan Keras merupakan mayoritas PKI. Dalam kondisi terjepit semacam itu, PKI Kecamatan Keras menyerbu pesantren di siang hari. Tetapi segera diketahui oleh para intelijen santri. Karena Kiai Jazuli menyiapkan 19 orang santrinya untuk menghadang saat PKI menyeberang sungai. Sementara santri yang lain menjaga pesantren dan melindungi kiai. Setelah 19 orang santri yang dipimpin oleh Kiai Ghazali Burda itu digembleng dan diberangkatkan menghadang ribuan PKI yang siap menyerang mereka, sehingga terjadi perang yang tidak imbang. Kawanan PKI bersenjatakan panah dan juga bom molotov. Tetapi 19 santri itu lolos dari hujan panah dan api. Akhirnya ribuan pasukan PKI bisa dipukul mundur. Dalam pertempuran itu, anggota PKI yang tewas 8 orang. Sejak kekalahan itu, PKI tidak lagi menyerang pesantren Peloso. Tidak lama kemudian, dari arah selatan dan barat, pasukan PKI dari Jurang Wuluh yang berbaris di pabrik karet bergerak menyerang pesantren Peloso. Tetapi Kiai Jazuli menggembleng kembali 19 orang santrinya itu untuk menghadapi mereka. Maka terjadi pertempuran di kaki Gunung Wilis. Pertempuran tidak seimbang. Terjadi 19 orang itu menghadapi ribuan pasukan PKI yang bersenjatakan panah dan juga bom molotov. Setelah berperang setengah harian, kembali 19 santri tetap terbebas dari hujan panah dan api, bahkan berhasil mendesak mereka dan berhasil merebut markas mereka, yaitu pabrik karet yang berada di tengah perkebunan itu. Dalam serangan itu, Letnan Sunaryo, Komandan Ramil Mojo, ikut dengan membawa senjata api. Tidak berdaya menghadapi ribuan massa, tetapi hanya di belakang sambil geleng-geleng kepala melihat kekuatan 19 santri yang hanya bersenjatakan pedang mampu melumpuhkan ribuan PKI. Sekitar 11 orang anggota PKI tewas dan tak terhitung yang terluka dalam pemberontakan itu, karena hanya pimpinannya yang ditarget. Setelah itu PKI tidak berani lagi menyerang pesantren. Kiai Ghazali berkesimpulan bahwa senjata paling ampuh dalam menghadapi musuh adalah keberanian. Dibesuki, sekawanan PKI berencana untuk melakukan serangan terhadap jemaah NU yang sedang melaksanakan tahlilan. Tetapi rencana itu terendus oleh Banser. Ketika mereka hendak melakukan sergapan, kemudian Banser melakukan serangan duluan. Disitulah terjadi pertarungan.
PKI telah menyiapkan berbagai macam senjata, termasuk bola-bola yang diisi cairan cuka dan cabai. Tetapi senjata itu tidak mempan pada Banser. Akhirnya kawanan PKI yang terdiri dari pemuda rakyat dan juga Gerwani itu ditawan oleh Ansor, kemudian dibunuh dan lainnya melarikan diri. Di Jombang, PKI menyelenggarakan pameran senjata di alun-alun. Tetapi para kiai sudah tahu bahwa pengumpulan senjata tersebut untuk menghabisi para kiai. Karena sejak 14 tahun yang lalu, Kiai Kholik Hashim dari Tebu Ireng telah menyeludupkan santrinya untuk masuk ke dalam jajaran pengurus komite seksi CC PKI Kabupaten Jombang, sehingga tahu apa yang dilakukan PKI. Ketika pameran senjata itu dibuka, maka Kiai Haji Kholik Hashim dengan pasukannya segera mengobrak-abrik pameran tersebut hingga bubar. Dengan demikian, rencana PKI membantai para kiai besar yang ada di Jombang juga urung. Rombongan Banser yang mau melakukan razia ke Karangasem tercium oleh PKI. Lalu dibuatkan jebakan. Para Gerwani yang didandani dengan pakaian muslimat lengak dengan kebaya dan kerudung. Demikian pula PKI menggunakan pakaian santri, lengkap dengan sarung dan kopiah. Di markas mereka juga dikibarkan bendera NU. Rombongan Banser yang menaiki truk itu ditawari istirahat makan dan minum di markas mereka. Dengan tanpa curiga, semua makan dan minuman dihabiskan. Saat itu pula mereka satu persatu terkapar, karena makanan dan minuman yang diberikan telah diberi racun. Para Banser yang belum sempat minum segera melawan, tetapi segera dilumpuhkan. Dari kejadian itu, 93 orang anggota Banser menjadi korban. Hanya seorang yang selamat, kemudian melaporkan kejadian itu pada ketua Ansor dan kodim setempat. Masih di Banyuwangi sarangnya PKI itu, ketika rombongan pawai Banser melewati suatu daerah yang rupanya sudah menjadi kawanan PKI. Padahal daerah itu sudah diblokade PKI. Maka ketika truk rombongan Banser lewat, kemudian pohon yang ada di pinggir jalan dirobohkan, sehingga truk tidak bisa terus dan berjalan. Ketika hendak kembali, pohon pun sudah ditumbangkan, sehingga terjebak, sehingga langsung diserang oleh gerombolan PKI. Dalam kondisi terbojok itu, pasukan Banser berhamburan, akhirnya dengan mudah dihabisi oleh PKI. Korban dalam peristiwa ini sebanyak 62 orang, sehingga total korban 2 kali serangan itu sudah mencapai 115 orang. Yang ini sangat dimanfaatkan oleh PKI untuk membangun kekuatan kembali. Sebaliknya bagi kalangan NU, musibah ini dijadikan alat untuk mengorbankan semangat perlawanan pada PKI yang hendak bangkit kembali. Itulah serangan balik PKI terhadap NU. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.